أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang mulia. Quran surah Al-Isra ayat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi. Para siswa sekalian, semoga di hari ini tetap enjoy dan tetap belajar walaupun dengan segala kondisi yang darurat. Di pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang makna Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini berkaitan dengan larangan perzinahan dan pergaulan bebas. Di kajian kita akan belajar tentang kaidah tajwid dan maknanya, dan tentunya hubungan antara pergaulan bebas dan perzinahan. Namun sebelum itu mari kita buka pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, silahkan simak tayangan berikut ini. Taib. Yuk kita mulai. Satu, pengertian zina. Bapak Ibu sekalian, ini pernah saya tegaskan di pertemuan lalu. Zina secara bahasa itu punya beberapa makna. Tapi di antara makna yang paling kuat, yang banyak dipahami masyarakat Arab, bahkan sebelum kedatangan Nabi SAW, mereka memahami secara bahasa makna zina dengan asy'uru bidhiq. Asy'uru bidhiq. Paham? Tidak. Asy'ur bidhiq. Saya tuliskan sebentar. Bukan dhayiq tapi dhiq, ya. Dhiq. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Asy'ur, bismillah. Bidhiq. Ini ya. Bidhiq. Syu'ur itu perasaan. Rasa. Dhiq, kondisi yang sangat sempit, terpojok. Ya, kalau dhayiq menunjuk pada tempat, seperti ini. Tempatnya sudah padat, berdesak-desakan tuh. Sampai susah kita, geraknya susah, kadang terdorong dari belakang, terhimpit dari depan, itu dhayiq namanya. Makanya orang Arab kalau masuk ke satu tempat, tempatnya sudah penuh dan berdesak-desakan, dia katakan pada kawannya, makan dhayiquna. Makan dhayiq. Makanya tempatnya nggak cukup lagi. Udah, jangan ke sini. Sempit banget. Saya aja susah geraknya. Terhimpit dia. Saya mau tanya pada Anda, orang-orang yang ada di satu tempat dan terjebak dalam tempat yang sangat desak-desakan, penuh, kemudian terhimpit luar biasa. Saya mau tanyakan, pada saat itu merasa nyaman atau tidak? Enak atau tidak? Tidak kan? Susah kan? Baik. Maka kalau perasaan itu atau suasana itu menghinggapi perasaan kita sehingga merasa sempit. Nggak enak makan. Nggak enak beraktivitas. Merasa terhantui dengan sesuatu. Maka berubah kemudian kalimatnya dari kata dhayiqun menjadi dhiqun. Dhiq. Ingat pakai dhad, bukan pakai dal. Kalau pakai dal, ayam jantan. Dik. Ininya kaf. Ya. Dhiq.
Asy'uru bidhiq, perasaan sempit, menghimpit, nggak enak ya, dan terus dihantui dengan perasaan itu. Kenapa zina secara bahasa disebut asy'uru bidhiq? Seakan-akan ingin memberikan kesan bahwa maaf, orang yang melakukan perbuatan zina itu, maka perbuatan itu akan berdampak kepada sempitnya hatinya. Nggak akan enak. Mungkin saat mengerjakan perbuatan itu merasa nyaman, pasca itu akan terasa ketidaknyamanannya. Mulai nggak enak, terasa dikejar-kejar sesuatu, terasa dituntut dengan sesuatu, mulai nggak nyaman, dihantui tentang berbagai hal, dan itu terbawa selama hidupnya bahkan sampai wafat. Di dunia dia nggak tenang, di alam kubur mendapat siksaan, di akhirat mendapatkan ancaman. Kertas terakhir, Ustaz, orang yang jajan jablay itu termasuk zina apa? Ada zina mata menengok, ada zina mulut bercakap, ada zina tangan menyentuh, ada zina hati dan pikiran berimajinasi. Kemaluan mengiyakan, yusaddiquhu wa yukadzibuh. Zina mata menengok, zina mulut bicara, zina tangan menyentuh, zina telinga mendengar, zina hati dan pikiran berimajinasi. Kemaluan mengiyakan atau menidakkan. Semua berawal dari keinginan-keinginan, tutup dengan zikir astagfirullah. Makanya jangan heran nih Bu, kalau pas jalan sama bapak tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba kenapa bang? Ingat mantan. Lepak langsung. Nah, jadi kemaluan, maka tundukkan pandangan. Raddul basar, tundukkan pandangan. Nah, tadi malam kami berangkat langsung dari Medan, dari Riau ke Medan. Di Medan berapa majelis taklim, habis itu tadi malam langsung sampai Jakarta. Nah, tundukkan pandangan, jangan tengok-tengok kiri kanan. Dah duduk di pesawat, pas mau turun datang pula apa namanya yang di pesawat tuh, pramugari. Boleh foto Pak Ustaz? Untung saya diselamatkan sama sahabat-sahabat. Mau cepat ini kami sedang ditunggu. Akhirnya tak jadi. Sering saya diselamatkan, padahal saya mau juga. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ketika orang melakukan zina sebelum nikah atau hamil di luar nikah, apakah benar akan melakukan hal yang sama pula sampai 7 turunan? Baik. Apa hukumnya dan apa hadisnya? Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Orang berzina adalah dosa kepada Allah. Bahkan orang berzina itu kalau mau tobat Allah pun akan mengampuni. Kalau benar-benar tobat, menyembunyikan kisahnya, tidak diadukan kepada siapapun dari bangsa manusia, ditutup, menangis, menyesal, Allah bisa mengampuni. Awas, hati-hati, jangan merendahkan siapapun yang pernah melakukan dosa. Biarpun dia berzina, kalau Allah mau mengampuni akan bebas. Kemudian anaknya bersih, bisa menjadi waliullah, nggak punya salah. Hadis palsu yang mengatakan anak zina sampai 7 keturunan masuk neraka, hadis bohong, palsu. Kullu maulidin yuladu alal fitrati. Awas, hati-hati, itu hadis tersebar. Bahkan kita mendengar seorang ustaz bahwa hadis itu innalillah. Hadis palsu, anak zina bisa menjadi waliullah, yang dosa ibunya, yang salah ibunya, sang anak tidak punya kesalahan dia. Bahkan harus kita curahkan kasih sayang kepada anak yang semacam ini, karena secara psikologi cepat rusak memang. Jadi kalau secara psikologi begini loh ya, kalau makanya kenapa aib harus ditutup supaya tidak kemana-mana. Sebab secara psikologi kalau seorang anak gadis misalnya tahu ibunya pelacur, dia akan mudah melakukan zina. Bukan karena keturunan orang zina jadi berzina, bukan. Dia tuh di saat syahwatnya bergolak, dia mau melakukan zina. Sesaat takut, sesaat ingat ibunya. Ibu saya aja begitu, ngapain saya tahan-tahan? Begitu permasalahannya. Bukan anak berzina langsung jadi berzina, enggak ada itu semuanya. Awas, jangan percaya, itu hadis palsu. Anak berzina bisa menjadi kekasih Allah. Bahkan orang berzina itu pun kalau dia kembali kepada Allah, menyesal mohon ampun, Allah bisa mengampuninya. Di antara terpenting urusan zina adalah tutup aib tersebut. Jangan cerita kepada siapa dari bangsa manusia, agar anak-anak juga terhormat nanti. Tapi kalau sudah anaknya tahu ibunya berzina, bapaknya berzina, mudah terjerumus dalam zina. Kenapa?
Dia akan berkata, Abah nggak bisa marah kepada saya. Kenapa? Wong dia saja sendiri pezina kok. Kalau marah kepada saya, dia bilang, bapak gitu, mama gitu, kan begitu jadinya. Maka tolong tutup aib ini. Kalau ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa bahwa seluruh syariat Allah itu dasarnya karena cinta. Allah menciptakan Nur Muhammad. Kemudian karena cintanya kepada Nur Muhammad, maka Allah menciptakan semua yang lain termasuk kita dan alam semesta. Kalau tidak karena cinta itu dia tidak menciptakan. Laulaka ya Muhammad lan akhluka hadal aflak. Kalau tidak karena cintaku kepada Muhammad, aku tidak akan menciptakan semua yang lain. Itu jadi dasarnya cinta. Saya tanya, what is the difference between cinta and mencintai? Anybody want to explain? Kalau bahasa Inggris, love and to love. Cinta itu keadaan. There is something, keadaan di dalam hati kita. Itu ada rasa cinta kepada seseorang. Tapi dia belum mencintai. Mencintai ketika cinta itu diterapkan menjadi perilaku yang menyenangkan orang yang dicintai. Kira-kira gitu ya Mbak ya? Is that true? Jadi yang diperlukan sekarang cinta apa mencintai? Aku tidak perlu pernyataan cintamu, yang aku perlu adalah engkau mencintaiku dengan bukti-bukti, kan begitu? Gitu ya Mas ya? Ini kalau diterapkan ini aja udah beres loh Mas, hidup itu Mas. Mencintai. Mas, saya kesini ini mencintai siapa? Saya di sini cinta apa mencintai? Saya mencintai. Terus aku cinta sama siapa di sini? Dapurmu. Cinta karo sapa aku? Aku cinta kepadamu karena engkau adalah kekasihnya Tuhanku. Maka aku mengasihi semua kekasihnya Tuhanku. Maka pertemuan di Kenduri Cinta adalah selalu aku doakan, ya Allah, pertemukanlah kami malam hari ini, semua kekasihmu di dalam satu lingkaran Kenduri Cinta yang saling membahagiakan satu sama lain. Jadi kalau diteruskan dikit ke Indonesia, makanya Indonesia itu selalu saya bilang Indonesia bagian dari diri saya. Kalau mau diperjelas, bagian dari cinta saya. Maka kerjaan saya adalah mencintai Indonesia, dan aku tidak menagih cinta kepada Indonesia atasku. Indonesia tidak cinta sama aku, tidak masalah. Yang penting aku cinta kepadamu. Jadi aku akan selalu memberi kepada Indonesia, dan aku tidak minta bagian apa-apa kepada Indonesia. Maka aku tidak bilang bahwa aku bagian dari Indonesia. Kalau aku bagian dari Indonesia berarti aku minta bagian terus kepada Indonesia. Minta bagian jabatan, uang, segala macam. Saya tidak minta bagian. Indonesia tak bagai cintaku. Saya kasih bagian. Dia bagian dari cintaku. Kalau tidak karena kasih sayang kita kepada Indonesia, ya tanah airnya, ya rakyatnya, ya sejarahnya, tidak akan bisa tumbuh benar nasionalisme kita. Apakah mereka yang bertugas dan bilang mereka adalah pelopor-pelopor nasionalisme bisa kumpul kayak Anda ini? Anda datang ini karena cinta Indonesia, bukan? Ya toh? Karena Anda cinta Indonesia. Berarti Anda mencintai Indonesia lebih daripada mereka mencintai Indonesia. Kan begitu? Para siswa sekalian, di kesempatan ini kita belajar hukum tajwid. Yang pertama adalah lafaz wala. Perhatikan kata wala. Di sini ada baris fathah bertemu dengan alif mati, maka disebut mat tabi'i. Sebut mat tabi'i. Maka cara membacanya adalah dibaca panjang 2 harokat. Misalnya wala, tidak boleh kita membaca wala, tetapi hanya 2 harokat panjangnya. Wala. Kemudian yang berikutnya adalah taqrabu. Hukum bacaan taqrabu di sini adalah qalqalah sugro. Qalqalah sugro artinya huruf qalqalah qaf yang ada di sini terletak
di pertengahan kata yang berharokat sukun. Cara membacanya dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Contoh, taqrabu, taqrabu, tidak boleh dengan kuat. Taqrabu, tapi dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Taqrabu. Selanjutnya adalah az-zina. Di sini ada alif lam samsiyah. Maka hukumnya disebut alif lam samsiyah karena alif lam yang dibaca tidak jelas karena menghadapi huruf samsiyah, yaitu za. Jadi alif lamnya dibaca tidak jelas, tapi dibaca az-zina, langsung huruf zai. Kemudian selanjutnya adalah innahu. Sini perhatikan, disebut hukum bacaannya matsilah qasirah. Matsilah qasirah ini artinya adalah bacaan yang terjadi karena adanya ha domir. Ini ha domir, perhatikan. Bisa hu, bisa hi, dan di depannya tidak ada sukun, tidak ada bacaan panjang, dan tidak ada bacaan huruf hamzah. Maka cara membacanya adalah satu alif. Innahu. Jadi tidak boleh innahu, tapi satu alif saja. Innahu. Jadi baca satu alif. Kemudian selanjutnya adalah lafaz wasa'a. Wasa'a di sini disebut mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, maka dia disebut mad wajib muttasil. Cara membacanya adalah 6 harokat. Misal wasa'a, tidak boleh wasa'a, tetapi 6 harokat panjangnya. Wasa'a. Kemudian hukum bacaan yang terakhir yang kita pelajari adalah lafaz sabila. Di sini disebut adalah bacaan mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad adalah adanya fathatain di akhir kalimat dan dia wakaf atau berhenti. Maka cara membacanya satu alif atau 2 harokat tanpa tanwin. Jadi kita wakaf berhenti, kita baca satu alif atau 2 harokat tanpa tanwin. Misalnya sabila, tidak boleh kita baca tanwinnya lagi sabilan, tetapi langsung sabila. Demikian beberapa hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan memang ada beberapa hukum bacaan lagi yang tidak kita bahas dan nanti kita akan kaji di kelas masing-masing. Demikian perjumpaan kita di materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam kita melaksanakan praktek membaca Al-Quran atau praktek sholat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.